keluar angsuran, kendaraannya hilang. Ya halo, sedulur semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, amin. Welcome to Abraham Project. Few moments later. Nah jadi sedulur ya, hari ini sih ya kita mau ngebahas ya, karena ada beberapa pertanyaan ya dari sedulur ya berkaitan dengan, Bang, kalau misalnya kreditnya macet nih Bang, gak bisa bayar, itu gimana Bang? Nah, jangka waktunya berapa lama mobilnya ataupun kendaraannya itu ditarik? Nah, proses-prosesnya seperti apa Bang? Nah, oke. Nah, jadi saya akan ngejawab nih pertanyaan dari teman-teman sedulur ya berkaitan dengan hal itu. 2 hours later. Karena untuk hal tersebut itu memang wajib kita pelajari ya sedulur, biar kita nggak semena-mena di istilahnya itu udah ini ya, jangan sampai salah jalan lah ya kan. Kalau sampai salah jalan kita udah bayar DP, terus keluar angsuran, kendaraannya hilang. Kita nggak dapat apa-apa dong ya, jadi yang untung nanti malah ya perusahaan pembiayaannya kan, kita nggak dapat apa-apa, cuman ya ibaratnya cuman sewa ya. Sewa aja, untung disewa atau untuk make. Nah jadi memang saat ini ya kita keinginan untuk punya mobil tuh besar banget ya, karena mobil itu suatu kebutuhan yang penting ya kan buat sedulur ya. Kita bisa buat pakai untuk jalan-jalan dengan keluarga, terus juga untuk kerja biar nggak kena hujan, walaupun untuk kosnya sendiri jauh lebih besar dibandingkan sepeda motor. Tapi ya sah-sah aja buat sedulur kalau misalkan kita mau kredit ya, kayak gitu. Dan saat ini sih memang kredit itu bisa dibilang murah banget ya untuk DP-nya ya. 10 juta itu udah bisa dapat mobil ya, bawa pulang mobil kalau kita data bagus, tidak ada by checking, tidak ada masalah di data, itu otomatis kemungkinan besar itu di ACC ya, kayak gitu ya sedulur. Nah tapi memang kita tidak bisa memastikan untuk finansial kita itu bagus terus sampai tenggang waktu tenor itu berakhir ya. Kadang kan kita nggak tahu ya, rezeki kita ya dia dikasih bagus ya alhamdulillah ya, tapi 2 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu kan sedulur ya. Makanya banyak kejadian itu mobil belum lunas tuh udah ditarik, apalagi juga kita nggak bisa take over kan. Nah ada beberapa saran juga ya. Yang pertama sih, sebelum kita ngebahas prosesnya ya, kalau mau take over sih ya saran saya itu sama keluarga itu yang paling tepat. Karena kalau untuk take over ya banyak banget leasing itu yang nggak memperkenankan atau nggak boleh take over. Karena sudah banyak kejadian kita take over di bawah tangan ya, tanpa pengetahuan leasing itu ke teman ataupun ke orang yang nggak kita kenal ya, agar kita terlepas dari yang namanya gagal bayar ya. Tapi setelah kita take over ke orang lain ya, DP kita dapat sudah, ternyata yang bersangkutan itu nggak bayar, malah dijual lagi. Nah itu juga problematik ya. Jadi bukannya nambah ini ya memberikan solusi dari permasalahan, malah menambah masalah. Bahkan itu kita bisa rugi double ya, karena jika leasing itu mencari unitnya tidak ketemu, kita bakalan terus diuber-uber oleh pihak perusahaan pembiayaan ya. Tentunya kita juga nggak mau seperti itu. Nah jadi yang pertama tadi kita harus wajib take overnya itu dengan saudara ya gitu, dan juga dimusyawarahkan dengan saudara. Jika setuju ya tetap untuk bayarnya kita, cuman dari saudara itu bayarnya ke kita, kita bayar ke perusahaan pembiayaan. Kemudian untuk prosesnya seperti apa, dari mobil itu nunggak ya sampai ditarik oleh perusahaan pembiayaan ataupun pihak ketiga ataupun debt collector, itu prosesnya cukup panjang ya. Yang pertama, jika kita menunggak ya beberapa hari, itu biasanya dari perusahaan pembiayaan ataupun leasing itu bakalan menghubungi kita. Nah kita tidak boleh tidak respon, jangan sampai kita nggak respon ya. Kalau kita nggak respon,
otomatis dari pihak leasing itu akan berpikiran lain-lain ya. Jadi mungkin berpikirannya, oh ini customer ini udah nggak respon, tidak mau bayar atau seperti apa. Jadi banyak ini ya, banyak pemikiran mereka yang negatif lah. Otomatis itu malah membuat sanksinya ataupun punishment-nya itu lebih berat ya. Mungkin dari surat peringatannya lebih cepat diberikan ke kita, atau bahkan bisa lebih cepat lagi dialihkan ke pihak ketiga ataupun debt collector. Nah, tentunya kita nggak mau seperti itu. Nah, jadi kita tetap harus respon, kita sampaikan, mohon maaf Pak, ini kami lagi ada musibah atau kami lagi ada keperluan lain gitu, kami pakai buat keperluan lain gitu, misalkan untuk uangnya, gajinya kayak gitu. Jadi tolong minta waktunya, tengah waktunya 1 minggu ataupun 2 minggu seperti itu. Nah, itu tetap kita harus komunikasi yang baik dengan pihak leasing, karena mereka yang membiayai ini ya, kreditnya ataupun unitnya, dan itu juga sudah kita tanda tangani dan kita sepakati kan di akad kredit kan, kayak gitu. Jadi kita tidak boleh mengabaikan ya, kayak gitu. Terus yang kedua, setelah kita komunikasi, ternyata kita lewat lagi ya, setelah kita lewat tanggal yang sudah ditentukan, ternyata kita tidak bisa membayar atau menepati. Biasanya dari perusahaan pembiayaan itu menerbitkan surat peringatan ya. Jadi tanggal 1 hari sampai 8 hari itu biasanya kita udah ini ya, bisa dapat surat peringatan kalau misalkan kita tidak bisa melunasi atau membayar dari angsuran. Nah, kemudian surat peringatan yang pertama, nanti kita juga bakalan dihubungi terus oleh pihak pembiayaan ataupun leasing ya. Nah, kita dihubungi terus jika kita memang kita komunikasi lagi, minta maaf, minta waktu seperti itu. Jadi kita betul-betul gunain waktu ini untuk mencari ini angsuran seperti itu ya. Kita komunikasi lagi dengan pihak pembiayaan ataupun leasing. Nah, kita meminta waktu misalkan 1 minggu ataupun 2 minggu. Setelah waktu tersebut kita sepakatin, ternyata kita tidak bisa menepati, leasing bakalan menerbitkan surat peringatan yang kedua. Nah, itu surat peringatan yang kedua. Nah, di surat peringatan kedua ini dilihat lagi respon ataupun kemampuan dari debitur ya. Nah, nanti kalau misalkan debitur ini memang benar-benar tidak bisa, kemungkinan besar tidak bisa membayar, itu biasanya dari perusahaan pembiayaan bakal mengalihkan ke pihak ketiga ya, sedulur semuanya ya. Pihak ketiga ini ya bisa dibilang debt collector. Banyak kok lembaga-lembaga yang menawarkan jasa untuk menagih lah, istilahnya seperti itu. Namun kita tidak usah cemas ya, sebagai debitur kita tidak boleh cemas, karena juga kita istilahnya itu ya, kita harus jelasin ke pihak ketiga ini, jika mereka datang ke rumah kita tidak boleh panik, persilakan masuk aja, persilakan masuk. Terus juga yang pertama, kita berbicaranya itu dengan baik ya, tidak boleh pakai emosi, tetap harus berbicara dengan baik lah sedulur ya. Tetap kita harus berbicara dengan baik ya sedulur ya. Persilakan masuk, kemudian menanyakan identitas dari pihak ketiga ataupun debt collector ini. Yang pertama kita harus cek identitas dari debt collector. Apakah identitas tersebut sudah ada sertifikasi dari APPI ataupun Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, itu wajib. Kalau tidak ada, kita tidak perlu merespon. Ya, itu kita tidak perlu merespon. Yang kedua, harus ada yang namanya surat kuasa dari perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan ini menguasakan kasus ini ataupun kredit ini ke pihak ketiga ataupun debt collector ini. Nah, kalau yang kedua ini sudah ada, yang pertama ada, dan yang ketiga harus ada sertifikat ataupun sertifikasi fidusia. Nah, ini juga wajib, karena yang ketiga ini itu adalah syarat untuk pihak ketiga itu bisa memproses
masalah yang seperti ini ya, misalkan gagal bayar ataupun one frustrasi. Nah itu, jadi ketiga ini itu wajib ada, karena kalau tanpa ketiga ini kita boleh melaporkan ke pihak yang berwajib ya, ataupun ke kepolisian ya, karena yang namanya juga itu syaratnya ya, kayak gitu ya syaratnya. Jadi kita tidak boleh panik ya. Nah, dari pihak ketiga tadi bakalan menyodorkan surat untuk menyerahkan unitnya ataupun penyerahan unit ya. Jadi ada dua pilihan, mungkin di situ pasti dari pihak ketiga bakalan menawarkan ada dua pilihan, mau menyerahkan unit tanda tangan atau mau membayar sisanya seperti itu, sisanya untuk total semua ini angsurannya. Jadi ada dua pilihan. Nah seperti itu, nanti kita coba komunikasikan lagi, minta tenggang waktu dan segala macam. Kita tidak boleh panik, tidak boleh kasar, tidak boleh apalagi sampai main fisik, jangan. Jadi kita wajib komunikasi dengan baik, dengan benar ke orang yang datang, seperti itu. Nah setelah kita komunikasi, ternyata dari kita tidak bisa menepati lagi, kemungkinan besar ya kita bakalan diambil ya kendaraannya ya. Kalau misalkan mau nggak mau pasti kita karena kena tekanan, itu kemungkinan besar kalau kita nggak ini ya pasti kita tanda tangan ya, mau nggak mau pasti itu, karena dari mereka juga sudah profesional ya kan menagihnya. Jadi kalau misalkan kita tidak kuat mental ataupun tidak banyak bisa berbuat banyak ya, apalagi untuk tekanannya sendiri itu lumayan cukup besar ya dari pihak ketiga ataupun debt collector. Kita tanda tangan nih. Setelah kita tanda tangan, nanti biasanya kalau misalkan kita ada komunikasi lagi, itu masih bisa dengan tenggang waktu itu 2 minggu. Nah biasanya sih tergantung dari perusahaan pembiayaannya ya, beda-beda ya. Kalau misalkan kita dikasih tenggang waktu itu kisaran 2 minggu ya. Kalau misalkan kita ada dana ataupun uang, itu kita masih bisa menebus ya, masih bisa menebus. Jadi itu tertuang dalam ini ya, kesepakatan ataupun akad kreditnya ya. Nah itu biasanya 2 minggu. Nah selama waktu 2 minggu kita tidak ada komunikasi dengan pihak pembiayaan, itu biasanya perusahaan pembiayaan akan melakukan pelelangan. Nah seperti itu. Nah dari lelang itu sudah selesai seperti itu. Jadi ya kita nggak dapat apa-apa kalau seperti itu. Nah, makanya kita dari tenggang waktu yang ada tadi sekitar berapa bulan, 2 bulan tadi, kita manfaatkan untuk mencari angsuran ya, kayak gitu ya. Misalkan totalnya, misalkan angsurannya 4 juta misalkan, ataupun 3 berapa, kita wajib cari itu dengan tenggang waktu 2 bulan itu. Nah kayak gitu, agar kita masih bisa ini ya, bisa pakai unitnya. Jangan sampai kita sudah keluar banyak, keluar DP, terus keluar angsuran, sudah 2 tahun, tinggal 2 tahun lagi, karena kita tidak mampu bayar, akhirnya mobilnya ditarik ya. Lebih enak kita cari pinjaman ya, mungkin ya sama saudara, atau kita rembukan sama saudara, itu juga bagus ya sedulur ya. Kita rembukan aja sama saudara, minta bantu atau gimana, iuran kah untuk per bulannya, nanti sama-sama pakai kah, nanti kalau sudah lunas dijual. Nah kayak gitu, atau suruh saudara ini lunasin ganti DP, itu juga bisa. Nah tentunya debitur lebih ini ya, lebih selektif lagi untuk take over ke saudara. Dilihat lagi saudaranya, jangan yang yang utang nggak bayar disuruh take over ya, tambahnya ini ya dijual nanti. Jangan sampai, apalagi kita juga nggak boleh ngejual unit kita yang macet. Misalkan kredit kita macet nih, karena pengen banget lepas dari ini tapi nggak rugi, kita malah jual. Nah itu jangan, itu hal yang salah ya, karena kalau kita jual nanti otomatis kita dianggap sama leasing itu ini ya, dianggap penggelapan. Nah jangan sampai ya, amit-amit lah ya. Itu aja sedulur ya, informasi ataupun sedikit edukasi ya. Ya mudah-mudahan sih buat sedulur semuanya yang belum tahu menjadi tahu ya. Ini bukan maksudnya
bagaimana yang menggurui atau apa. Ini sekedar sharing ya sedulur ya. Ya buat sedulur yang sudah paham ya nggak apa-apa sih kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Buat yang sedulur yang belum paham, ini saya berharap sih ini bermanfaat kayak gitu ya sedulur. Itu aja ya informasi dari saya. Terima kasih. Salam Ulinua Project. Bye bye. See you the next video.